Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas berkat nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul dan bertemu kembali dalam bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan 1444 Hijriah. Salawat dan salam tidak lupa selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarganya, anak cucunya, dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, perkenalkanlah saya, Diandra, untuk sharing tentang cara mengajarkan anak puasa sejak kecil. Mengajari anak untuk berpuasa sejak kecil memang baik, tetapi orang tua juga perlu jeli apa saja yang wajib diperhatikan, supaya puasa tetap berjalan secara aman dan lancar bagi kondisi fisik dan psikis anak. Meski susah-susah mudah, mengajar anak berpuasa sejak kecil ini pun sangat penting dilakukan oleh orang tua untuk membangun karakter positif dalam hal religius atau agama. Mengajar anak untuk berpuasa tidaklah persoalan yang mudah. Terdapat banyak sekali masalah yang akan dijumpai oleh orang tua saat mengajarkan anak berpuasa. Bahkan, tidak jarang masalah yang terjadi berasal dari sikap orang tua sendiri yang separuh hati dalam mengajarkan anak untuk berpuasa. Supaya Anda tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengajarkan anak untuk berpuasa, ada baiknya para orang tua mengetahui alasan betapa pentingnya mengajarkan anak berpuasa sejak kecil. Berdasarkan sebuah penelitian, selain dapat bermanfaat untuk kesehatan secara fisik, anak berpuasa juga baik untuk pembentukan mental bagi masa depannya kelak. Nah, mengapa berpuasa baik untuk anak? Berpuasa pada hakikatnya yaitu menahan diri. Menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Menahan diri ini adalah salah satu latihan mental yang sangat penting untuk membentuk anak secara pribadi agar menjadi tangguh, tidak menyerah, dan memiliki kepercayaan diri. Kemampuan menahan diri atau menunda kepuasan dengan masa depan yang lebih baik lagi. Berpuasa adalah salah satu kewajiban yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim. Puasa berdasarkan istilah artinya yaitu keadaan untuk menahan diri dari lapar, dahaga, dan juga hawa nafsu dengan tidak boleh makan, tidak boleh minum, serta melakukan berbagai hal yang bisa membatalkan ibadah puasa. Kegiatan berpuasa ini dimulai dari kumandang azan subuh sampai dengan azan maghrib tiba. Kegiatan berpuasa ini wajib ditanamkan kepada anak-anak dari mulai kecil. Sebab, jika anak telah mulai terbiasa melakukan ibadah puasa dalam satu hari penuh, maka seorang anak ketika nantinya saat dewasa akan lebih siap untuk menjalankan ibadah puasa. Selagi masih berumur belia, sebagai orang tua, Anda wajib mengajarkan dan melatih anak untuk berpuasa. Sekalipun tidak adanya patokan usia yang pasti untuk mengajari anak-anak berpuasa, dan sekalipun tidak ada kewajiban untuk anak dalam menjalankan ibadah puasa, tetapi melatih anak berpuasa sebaiknya mulai dilakukan sejak kecil. Di usia 3 sampai 5 tahun, anak akan mengalami fase perkembangan kognitif. Anak mulai memahami puasa untuk tidak makan dan tidak minum. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menahan lapar dan haus. Walaupun begitu, telah menjadi kewajiban bagi orang tua dalam memberikan rasa senang untuk anak dalam menjalani ibadah puasa. Cara mengajarkan puasa pada anak sejak kecil bertujuan supaya ketika anak menginjak masa puber dan wajib untuk menjalankan puasa Ramadan, anak telah terbiasa menjalankan puasa dengan baik. Memperkenalkan ibadah puasa bukanlah persoalan yang mudah. Akan tetapi ini adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mengajarkan anak berpuasa secara perlahan dan bertahap. Melakukan stimulasi terhadap anak sejak kecil ini sangat penting dilakukan oleh kita sebagai orang tua supaya menjadi bekal untuk anak tumbuh dengan karakter positif dalam hal religius atau agama. Sebagai guru pertama bagi anak dalam kehidupannya, kita sebagai orang tua wajib untuk memahami cara mengajarkan puasa pada anak. Lantas, bagaimana cara mengajari anak puasa yang tepat supaya menjadi hal yang biasa bagi anak? Berikut telah dirangkum 11 cara mengajari anak berpuasa
Dan inilah hal yang perlu dipahami oleh orang tua untuk mengetahui dan memahaminya secara jelas. Berikut 11 cara tersebut. Cara yang pertama, yaitu menjelaskan konsep puasa kepada anak sejak kecil. Untuk para bunda, perlu memberikan penjelasan secara detail tentang ibadah puasa yang diwajibkan oleh agama Islam. Anda perlu menjelaskan bahwa puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh marah, dan merupakan kewajiban bagi kita sebagai umat muslim. Berikanlah anak-anak pemahaman tentang konsep puasa dengan memakai kata-kata yang sederhana. Misalnya, tidak makan dan tidak minum sesudah sahur hingga waktunya berbuka. Lalu, ceritakan mengenai apa saja yang perlu dilakukan di rumah ketika sedang berpuasa, supaya anak bisa membayangkan apa yang akan terjadi saat puasa. Ekspresikan ibadah puasa tersebut dengan segala hal yang positif dan sangat menyenangkan, sehingga anak-anak merasa sangat tertarik untuk melakukan ibadah puasa. Meskipun anak Anda belum mengetahuinya, akan tetapi penting untuk orang tua dalam memberikan penjelasan maksud dan manfaat dari puasa Ramadan. Anda juga perlu untuk memastikan bahwa penjelasan yang Anda pakai memakai bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan tanpa menakuti anak-anak tentang pemahaman apa itu dosa atau misalnya apa itu neraka bila mereka tidak berpuasa. Adik, besok kita puasa ya. Ya. Puasa itu nanti adik nggak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh tidak boleh marah ya. Oke, nanti besok sahur mau bangunin ya. Ya. Bangun ya, jangan marah-marah ya, janji. Janji. Oke. Poin yang kedua, yaitu memberikan contoh dan teladan berpuasa kepada anak. Sesudah Anda memberikan penjelasan mengenai konsep berpuasa dalam agama Islam, Anda dapat juga mengajari anak untuk ikut berpuasa yang dimulai dengan memberikan contoh. Hal itu menjadikan anak lebih mudah mempraktikannya. Anda dapat memberikan contoh lewat diri Anda sendiri. Sebuah kesia-siaan jika Anda menyuruh anak Anda melakukan ibadah puasa, sedangkan orang tuanya makan dan minum di sembarang waktu. Sebab itu, jangan lakukan hal-hal yang seperti itu dengan cara menghindari kebiasaan atau sikap bermalas-malasan. Sehingga diri sendiri sebagai teladan baik bagi anak, karena nantinya anak akan selalu meniru apa yang orang tua lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ketika Anda sedang menjalani ibadah puasa, tentunya akan timbul pertanyaan dari seorang anak, mengapa orang tuanya tidak makan dan tidak minum? Hal itu tentu akan menimbulkan rasa penasaran sehingga anak dengan sendirinya mencoba tidak untuk makan dan minum seperti orang tuanya. Dengan begitu, selalu dampingilah anak Anda, sebab umurnya yang masih kecil, seseorang anak dapat sangat dengan mudah meniru segala perilaku seseorang yang berada di sekitarnya, terutama orang tuanya. Poin selanjutnya yang ketiga, yaitu tidak memaksakan anak untuk berpuasa secara penuh. Cara yang perlu juga dilakukan orang tua untuk mengajari anak berpuasa, yaitu tidak memaksa anak berpuasa secara penuh. Hal itu karena pengaruh dari paksaan sendiri dapat menimbulkan persepsi negatif pada anak. Jadi biarkan keinginan puasa itu timbul dalam dirinya sendiri. Meskipun puasa tidak diwajibkan untuk anak yang belum balik, tapi melatih anak secara bertahap dapat menjadi salah satu cara guna menyiapkan mental dan fisiknya supaya mampu berpuasa secara sempurna ketika dewasa nantinya. Selanjutnya, poin yang keempat, yaitu lakukan dengan jenis puasa jajan terlebih dahulu. Anak kecil memang tidak pernah terlepas dari kegemarannya dalam hal jajan, makanan yang digemarinya. Guna melatih anak supaya berpuasa mulai dari hal kecil, dengan mencoba mempraktikkan cara yang satu ini kepada anak, puasa jajan ini bertujuan supaya anak lebih terbiasa dengan seiring perkembangannya. Poin yang kelima, yaitu mengawali puasa secara bertahap. Walaupun hanya sekedar pelatihan berpuasa saja, namun sebaiknya latihan puasa ini tetap dilakukan dengan lebih sungguh-sungguh. Hal itu bertujuan supaya anak dapat belajar bahwa sebuah pekerjaan serumit apapun perlu dikerjakan secara serius.
Anda bisa mulai melatih anak Anda untuk melakukan puasa secara bertahap, yakni selama 3 jam atau 4 jam di tahun pertama anak mengenal puasanya. Misalnya saja sampai jam 10 dan bertahap sampai jam 12 siang. Tidak mengapa jika pada jam-jam yang telah ditentukan seorang anak ingin makan dan minum sedikit, lalu melanjutkan kembali sampai tiba waktu untuk berbuka. Kemudian Anda dapat melatih anak Anda untuk berpuasa secara bertahap, yakni sesuai dengan kemampuan fisik dan mental setiap anak. Seorang anak bisa mengawali dengan berpuasa hingga dengan waktu zuhur terlebih dahulu selama beberapa hari. Setelah itu anak dapat melanjutkan puasa hingga waktu ashar, hingga akhirnya jikalau anak telah merasa kuat, anak bisa mencoba berpuasa secara penuh, yaitu sampai waktu maghrib atau waktu buka telah tiba. Poin yang keenam, yaitu melakukan aktivitas seru menjelang waktu berbuka. Ketika anak Anda telah bisa mencoba menjalankan ibadah puasa dengan durasi waktu yang cukup lama, yaitu hingga waktu berbuka tiba atau maghrib, maka lakukan sejumlah aktivitas yang bisa dilakukan sembari menunggu waktu berbuka. Waktu menunggu berbuka ini merupakan suatu hal yang sangat membosankan untuk anak-anak bila tidak melakukan aktivitas yang seru. Oleh sebab itulah, kita sebagai orang tua perlu untuk mengisi waktu berbuka dengan menyiapkan berbagai aktivitas yang seru yang tentunya bisa membuat anak merasa senang dan tidak terasa waktu cepat berlalunya. Kegiatan luang tersebut perlu dilakukan dengan tujuan supaya anak tambah semangat dalam menjalankan ibadah puasa sampai maghrib. Sejumlah aktivitas seru yang dapat Anda lakukan bersama dengan anak seperti membuat masakan untuk berbuka, membaca buku, maupun bermain bersama saudara dan beberapa aktivitas seru lainnya untuk mengisi waktu. Pakai topi. Enggak. Pasti ini. Poin berikutnya yang ketujuh, yaitu menyiapkan makanan kesukaan anak ketika berbuka puasa. Dalam 1 hari penuh sudah menjalankan ibadah puasa, hal penting yang dinanti-nantikan orang berpuasa yakni momen berbuka puasa, terutama bagi anak kecil. Mereka sangat menantikan jam berbuka tiba setelah 1 hari penuh berpuasa. Maka dari itulah, kita sebagai orang tua perlu menyiapkan menu makanan kesukaan si kecil dalam menu berbuka puasanya. Cara ini bertujuan agar dapat membangkitkan semangat anak-anak, memberikan penghargaan atas pencapaian berpuasa sehari penuh, dan juga dapat memotivasi puasa untuk hari-hari berikutnya. Supaya dapat lebih menyenangkan si kecil, Anda dapat mengajak anak Anda untuk ikut membantu menyiapkan menu berbuka puasa bersama Anda, agar anak menjadi semakin termotivasi lagi dalam menyelesaikan puasa selama 1 hari penuh lagi. Mama, aku suka buah naga. Aku pengen buka sebuah naga. Oh, kakak suka buah naga ya? Iya. Oke, nanti mama siapin pas mau buka ya. Iya. Kakak, Wow. sesuai request kakak. Makasih, Mama. Sama-sama. Poin berikutnya yang ke-8, yaitu memastikan kebutuhan nutrisi anak telah tercukupi. Mengajarkan anak untuk menjalankan ibadah puasa ini tidak terlepas dari pentingnya memberikan asupan gizi bagi kesehatan ketika sahur dan berbuka. Sebagai orang tua, Anda perlu menyiapkan dan memastikan kebutuhan makan anak Anda dengan mengonsumsi makanan karbohidrat, sayuran, protein, dan buah secara cukup untuk memenuhi nutrisi mereka. Poin ke-9 yaitu memberikan penghargaan kepada anak. Ketika Anda mengajarkan anak untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan ibadah puasa, jangan lupa untuk memberikan mereka penghargaan. Hal itu menjadi poin penting setelah anak berhasil menyelesaikan puasa 1 hari penuh. Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan dapat menambah semangat anak dalam menjalankan ibadah puasa, serta menjadikan semangat untuk menjalankan ibadah puasa berikutnya. Oleh sebab itu, memberikan penghargaan kepada anak menjadi suatu hal penting untuk Anda sebagai orang tua. Penghargaan kepada anak ini tidak melulu tentang hadiah. Anda juga bisa cukup memberikan penghargaan berupa pujian dan mengatakan bahwa anak Anda merupakan anak yang hebat, anak yang pandai yang berhasil menyelesaikan puasa 1 hari penuh.
Cara sederhana itu akan menjadikan anak Anda merasa senang dan semakin semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Poin yang ke-10 yaitu melakukan pembiasaan puasa kepada anak. Cara selanjutnya yang perlu dilakukan untuk mengajarkan anak berpuasa yaitu melakukan pembiasaan. Dengan terbentuknya kebiasaan untuk berpuasa di dalam keluarga, maka bukanlah tidak mungkin bila anak nantinya akan mencontoh kebiasaan atau perilaku tersebut secara berulang. Guna mengajarkan anak berpuasa ini yaitu dengan pembiasaan tersebut. Biasakan anak untuk selalu bangun ketika sahur dan selalu ikut berbuka bersama-sama dengan suasana hati yang senang dan gembira. Poin yang terakhir, poin ke-11 yaitu bimbing anak berpuasa dengan sabar. Melatih anak untuk menjalankan ibadah puasa sejak kecil merupakan salah satu kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Walaupun tampak sulit untuk dilakukan, sejumlah cara tersebut menjadi pilihan yang bisa Anda praktikkan kepada anak-anak. Tidak perlu terlalu memaksakan anak-anak supaya langsung berpuasa. Orang tua perlu untuk sabar dalam membimbing anak menjalankan ibadah puasa. Lakukan ibadah puasa secara bertahap supaya anak Anda menjadi terbiasa. Demikian cara mengajarkan anak berpuasa sejak kecil. Semoga cara-cara yang sudah saya sebutkan tersebut dapat menjadi wawasan pengetahuan Anda sebagai orang tua dalam mengajarkan anak-anak Anda berpuasa. Selamat mencoba bagi para orang tua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di bulan Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.